si rangkanya aja. Ini rangkanya mana? Coba tampak dari silingnya mana? Yang kan sebenarnya si tanaman mah cuma digantung ya, tapi kan yang kita omongin lebih bahas lebih dalam itu lebih ke si rangkanya ya. Rangka gantungan itu loh. Oh iya. Nah, jadi itu aja yang diproyeksiin. Berarti cuma rangkanya aja, rangka. Kan rangkanya, tanamannya mah kan nggak usah sebenarnya. Tanamannya mah ketika itu kan tinggal ditempel ya. Jadi nanti ketika buat pendetailan sebenarnya, ini kan ngambil dari tampak nih. Apa namanya, di tampak ada gambarnya. Terus udah gitu nanti apa namanya diliatin yang kita bakal bikin detail itu lebih pengerjaan sih ininya. Nanti buat keterangan, karena gini kalau daun-daun juga kan sebenarnya nggak bakal apa ya, gini, ketika tukang ngerjain nih gitu sebenarnya yang utamanya kan si rangkanya dulu. Iya. Rangkanya itu yang harus mereka buat. Berarti kamu harus ngedetailin si rangkanya. Rangkanya berapa senti segala macam. Nanti baru ada keterangan mungkin tiap berapa baru dikasih gantungin tanaman. Karena tanaman mah nggak cuma digantung kan ya. Jadi nanti cuma dikasih tempelan si tanamannya aja. Tapi yang lebih utama kan si tukangnya tuh harus bikin si rangka ininya dulu kan. Iya. Berarti misal di potongan ini langsung saya kasih keterangan gitu, ini detail interiornya gitu ya, detail interior satu gitu. Oh, berarti nggak usah dibikin proyeksinya ini kan ya, soalnya kan ukurannya juga. Apa kalau ditampak, ini kan ada tampak depan itu, dipotong itu boleh? Dipotong boleh. Jadi apa namanya, nggak harus semuanya dilihatin, karena kan ini orang pakai modul. Galuh bikinnya pakai modul nggak? Iya, itu pakai ini sih lumber ceiling, jadinya pakai modul aja. Jadi di apa proyeksinya yang per modul aja, Cak. Nggak usah keseluruhan. Satu modul berapa senti. Itu memang nanti ketika si yang dia bikin per modul, kan dia nggak mungkin langsung sepanjang gitu. Iya. Satu modul. Paham sih. Mungkin itu sih Bu, saya mau nanyain yang itu buat lanjut ke detail. Berarti ini yang detail satu partisi lagi nggak apa-apa kan ya Bu? Nah, kan itu kan gini, partisi yang satu kan tadi lebih ke mebel ya. Iya. Jadi lebih ke pembuatan si tukang furniturnya. Nah, kalau yang detail itu bukan pembuatan si furniturnya sebenarnya, lebih hubungannya sama si interior biasanya. Jadi ini gimana caranya berdiri di lantai. Jadi hubungannya kan kita nggak mungkin main simpen aja. Nah, itu yang kamu bakal detailin itu lebih ke gimana nih si partisi ini nempel ke lantai atau ke ceiling gitu, yang dibikin detail. Karena kalau misalnya furniture, ini masuknya di furniture kalau bikin desainnya. Ya, bukan di detail ya, lebih ke detail itu lebih ke penyambungan mungkin ya. Nyambungin si ininya. Hubungan sama si interior aja pokoknya. Berarti misal ke dinding, berarti nanti nyambungin ke dindingnya gimana atau ke lantainya? Oh iya, siap Bu. Yang detailnya. Kalau gini jadinya jadi ke mebel lagi jadinya. Bukan hubungan sama si apa namanya. Misalnya gini, ini nempel ke dinding, berarti kan Galuh harus bikin lapisan kayunya nih nempel ke dindingnya gimana, misalnya pakai paku kah, di bolt kah, atau mungkin cuma di lem gitu. Nah, itu yang nanti buat detail pengerjaan. Sebenarnya ini tujuannya itu buat nanti si yang ngerjain gimana caranya masang ini ke bangunan gitu. Kalau detail itu. Kalau cuma ngebuatnya aja itu lebih ke mebelnya ya. Iya. Kalau ini kan lebih ke lebih. Jadi gini, makanya kalau detail carinya yang memang yang memang pemasangannya ke interior, jadi bukan yang cuma berdiri sendiri ya. Kalau lepasannya masuknya ke mebel kan. Iya. Kayak yang tadi yang partisi pertama kan berarti kan sebenarnya itu lebih ke mebelnya, tapi kan Galuh nggak nerangin gimana cara nempelin ke interior. Iya. Jadi sebenarnya itu juga bisa dijadiin nanti detailnya di yang buat sambungannya gitu, detail interior sambungan ke interior. Siap. Berarti nanti paham sih Bu, hubungannya sama interior langsung. Gitu sih Bu, mungkin saya lanjutin ke detail dulu sama tampak. Aman ya. Semuanya udah ada rata-rata pada cepat. Udah tahu kan ya listnya apa aja, jadi mungkin sambil nyicil karena kan ini minggu ini cuman detail ya. Iya. Bisa sebenarnya kalau perspektif udah pada bikin di SketchUp tinggal di
cari view yang enak, yang view-nya paling bagus, yang emang apa namanya, kemarin saya pernah kan diminta ya 2, kalau nggak salah 2 saya perspektif sama skema juga kan belum ya. Jadi ngerjain skema sama nge-review view yang paling enak buat yang digital. Terus misalnya mau di touch up segala macam. Terus minggu depannya lagi kan kita udah UAS ya. Nanti pengumpulan sih sekalian kan sebenarnya seperti biasa. Apa namanya, semua gambar kerja sekalian dikumpulin terakhir ya. Nah, itu yang manual itu di Bu kemarin boleh di A3 kan ya, Bu? Boleh, ya jangan, kan kalau ini kan A2 ya yang harus satu ya, kan nggak mungkin, jadi di A3 aja ya buat aku. Oke, Bu, siap. Manual mah nggak mungkin lah ngewarnain sebesar itu. Ya ngabisin ini marker. Mungkin cukup sih, Bu, dari saya. Terima kasih ya, Bu. Sama ya. Iya. Boleh. Yang next-nya Rara. Ini share screen. Ibu kan waktu itu yang sama kayak galau furniturnya, aku baru mati lampu. Ini Rara ini Rara kan buat yang di mebel ya, Bu, yang kasir sama bat. Ini ortonya, tapi ini masih dalam revisi sih, dalam bentuk template-nya. Ini tampaknya, ini potongan, ini untuk detailnya, terus ini yang stoolnya, kan ini satu set yang sama itu dihitung satu. Ini untuk tampaknya, ini potongan, untuk detailnya masih revisi, Bu. Terus ini yang kemarin yang furnitur yang launch itu, ini untuk potongan dan detailnya. Jadi Rara di sini tuh pakai multiplex yang 10 mili di band sama di press gitu sampai ketebalannya 80 mili. Jadi setiap ini tuh ada bagiannya, lengkungannya nanti disambungkan sama sambungan doang. Detailnya tuh seperti ini. Si multiplexnya tuh pakai lem juga, nanti di press sampai ketebalannya 80. Nanti setiap bagiannya tuh disambungkan gitu. Nah, yang bawahnya juga sama gini. Karena yang bawah itu kan pakai rangka dulu bawahnya, baru pakai kayu solid. Nanti ini yang bagian itu dimasukkan ke bagian ini. Segini ya, berarti cuman dilem ya ketika masukinnya ya, yang bawah ya. Iya. Dia bisa tahan, kuat nggak? Dia penopangnya cuman segini. Berarti kan dia bebannya megang yang ini ya, megang ke sini kan? Yang ya, bawah. Aku mau nanya, kan si bagian ini tuh digabung ke sini ya, Bu? Pakai sambungan dua ke kayu solidnya. Nah, kalau misalkan Rara nggak tambah kayu, rangka kayu gini gimana, Bu, di sebelah sini? Rangka kayu di bagian bawah. Ya, supaya lebih kuat aja sih, Bu. Atau gimana? Saya sih cuman ini aja, Kak, berarti kan dia tuh beban dari atas ke bawah ya. Di sini nih, berarti beban itu yang di dowel yang sambungan ini nih. Dia harus megang, dan ini cuman lem ya. Kalau dipaku pun nggak bisa karena dia lengkung. Alternatifnya jangan dibikin lengkung yang buat penahannya, bisa nggak? Jadi langsung aja, mendingan ini kamu panjangin nih. Karena kalau kayak gini saya nggak yakin kuat nih, Kak. Jadi si bagian bawahnya mendingan kamu panjangin, si yang bagian penahannya langsung ke bawah, si yang ini hilang. Ke bagian rangka. Jadi ini ini panjang nih bagian dudukannya. Panjangin aja lurus sampai ini lurus aja, yang bagian ini panjangin. Nah, ketemunya di situ. Kayaknya lebih kuat daripada kayak gini. Nah, iya. Jadi enggak ini yang bawahnya dikasih panjangin yang ini ya, Kak, yang dudukannya. Yang buat si alasnya panjangin. Jadi bentuknya nggak akan kayak gini, panjangin aja. Panjangin ke sampai ujung, sampai yang nah itu gitu. Nanti ini masuk ke bawah aja.
Kayaknya lebih aman dibanding kamu lengkung gini. Jadi gini aja ya, Bu? Jadi kotak aja, karena kalau buat ini saya nggak yakin dia kuat nahan. Ini apa? Udah gitu ada 2 sambungan di sini lagi. Saya nggak yakin bisa kuat. Jadi pakai sambungannya di sini aman, ya, biar aman. Baik. Kayaknya lebih aman. Nanti tinggal kamu tambahin bolt di sini ya, yang bagian sampingnya. Kayaknya lebih kuat. Bolt apa sih bolt itu? Bolt ya, bolt yang gede gitu. Oh, nah ya kayak gitu. Dan ini kan kayu. Saya nggak yakin saya kalau misalnya lengkungan di sini dia bakal nahan bebannya di sini. Baik. Kan nggak ada topangan lain kan selain yang di sini kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya lurus kayaknya lebih aman. Baik. Bentuknya mungkin jadinya nggak sesuai sama yang kakak harapkan, tapi kalau mau sih bagian dudukannya yang kakak potong ngebulat kayaknya masih bisa deh. Oh, di ini ya, Bu, bevel gitu. Yang bawah ini nih, yang ininya yang kakak tunjuk itu, nah itu dibikin kayak lebih lengkung kan nggak bisa kan dipotong, tinggal dipotong supaya bentuknya nggak terlalu kaku mungkin. Baik. Terus Rara baru bikin detail yang partisi, kan waktu itu partisinya Rara masih lurus ya, Bu? Oh, yang itu yang kemudian. Ya, ini partisinya udah bentuk organic shape. Rara di sini buatnya kan, oh ya Bu, mau tanya, Rara tuh kan di potongan itu tidak ada yang menunjukkan si bagian untuk detail interiornya. Jadi kan nggak ada tarikan buat detail A atau detail B-nya. Jadi Rara dibuat si ini dulu, Bu, tampak-tampak dulu, nggak apa-apa, Bu. Oh, jadi nanti ngasih tahu detailnya tuh di sini kan? Iya. Bukan di bagian potongan, nggak apa-apa sih? Iya, soalnya nggak ada dipotong. Dipotong, oh nggak ada ya gambarnya di sini ya. Jadi Rara gambar di sini kan ini sebenarnya kan gini, nanti pun kalau misalnya ini dikasih tahu aja lokasinya di mana, jadi dikasih inset di bawahnya buat ngasih tahu dia lokasinya di mana. Kalau nggak kan nanti bingung si tukang ini detail yang mana kalau nggak ada di gambar ya. Kasih insetnya di bawahnya si si denah atau apa gitu yang ngasih tahu kalau ini lokasinya tuh di mana. Ya, baik. Ini kan untuk tampak-tampak sama potongannya, Rara gabung nggak apa-apa, Bu. Terus ini untuk detailnya sih. Ini jadi sebenarnya ini detail ke bawahnya ya, ke si bangunan kan ya? Ke si lantainya, iya. Ini sih sebenarnya udah sih Kak, ini kayaknya udah cukup. Cuma nanti kasih inset aja bisa di legend atau di bawah, misalnya kalau cukup di bawah di bagian yang tadi ya, buat ngasih tahu nih detailnya tuh sebenarnya lokasinya di mana. Itu doang sih. Cukup kok. Terus Rara tuh buat, kan ini tuh 2 ya, Bu, detail tuh. Rara tuh baru buat baru yang satu lagi, yang kedua itu baru ininya, Bu, belum didetailin. Jadi kan Rara tuh yang waktu itu tuh yang bagian si rangka besinya ya, Bu, besi yang ada tanamannya. Nah, ini tuh kan si gipsumnya ya, Bu, sebelah sini. Nah, ini tuh untuk yang panjang itu, Bu, Rara di sini potong biar kelihatan gimana bersatunya kena dinding. Ini yang berarti nempel ke dinding itu ya, berarti nanti yang kamu detailin ini kan sebenarnya kan dia ketika pemasangan udah dibikin, berarti pemasangan berarti si atasnya dulu nih, ketika pemasangan yang melintang dulu ya, baru nanti dipasangin si gantungan tanamannya per modul ya nggak? Iya. Jadi kalau Rara tanamannya kan di sini tuh yang Rara buat ini tuh kan si rangka yang circle hollow gitu ya, Bu, dibuat kayak gini ya, Bu. Nah, itu tuh si tanamannya tuh sebenarnya bukan digantung, Bu, tapi kan karena dia tuh besi gini ya, Bu, dia tuh dililitin ke besi-besinya. Oh, jadi sebenarnya mah yang penting kan detailnya berarti kan begini, kalau misalnya nanti di proyeknya gitu isinya si tanaman mas tinggal dililitin, berarti kan yang penting itu sebenarnya si satu modul ini gimana bikinnya, terus nyambungin sama yang satunya, sama nyambungin ke dindingnya gitu kan, sama siling ya, sama silingnya. Berarti ini detailnya bisa beberapa ya, Bu? Yang ini yang penting ini si yang melintang ini ada yang nyambung ke dinding, ini kan nempelnya ke dinding. Yang ini? Nah itu satu.
Terus kalau ini kan udah per modul. Jadi Rara udah harus bikin per modul. Justru yang ini yang cara dia nyambungin ke si besi yang Ke melintang. sini ya. Kalau yang ini Rara dilas, Bu. Oh, dilas ya berarti. Oh, bentar. Kalau dilas berarti ketika pemasangan gimana tuh? Udah Jadi kan, nempel ke si ininya? nah kan Rara tuh bikin per modul dulu ya, Bu. Yang ini per modul. Nanti kan si ini tuh udah duluan Dipasang. dipasang. Jadi pengerjaan las ketika di tempat. Iya, gimana Bu? Soalnya Rara bingung kalau menyatukan Caranya si besi antar besinya. itu besi sama besi. Ada sih Bu, caranya tuh bukan selain las tuh, jadi dia tuh dibelah gitu, nanti dimasuk atau dilobangin gitu, nanti dimasukkan, nanti bisa pakai skrup gitu, Rara lihat di YouTube. Sampingnya ya. Bisa gitu juga, tapi Bisa benar. menurut Ibu mending yang las atau yang pakai Kan kalau Kakak bikinnya kayak gini ketika ngelas di tempat itu agak lumayan PR ya, biasanya tuh kan tukang las itu udah bawa per modul ya, jadi udah satu modul. Jadi kalau gini kan berarti dia harus nempelin satu nih gitu istilahnya. Kalau saya ini sih nggak masalah sih sebenarnya ngelas di sana juga, cuman lebih PR gitu buat tukang las ya sebenarnya kan bawa si gas segala macam gitu. Kalau misalnya pakai yang sambungan tuh nanti tuh kan misalkan besi yang modul ini tuh udah pas dibuat per modulnya tuh udah dibelah gitu, Bu. tinggal dimasukin aja kan ya sama dimasukin nanti di skrup gitu. Mendingan yang gitu aja kan, besi sama besi kan itu besi hollow ya nggak apa-apa kan, nggak masalah, bisa kan, bisa harus dilas justru ya gitu. Kalau misalnya ini sih, kalau dilas soalnya berarti minimal kalau misalnya pun harus bawa dari tempat ini udah satu modul gede gitu nggak akan bisa masuk kan sebenarnya. Iya baik. Berarti Rara detailnya kalau dilas ya gitu, cuman kita detailin aja lah gitu daripada cuman las gitu kan. Ya baik. Berarti Rara dua ya Bu, bagian dinding sama bagian ini tuh bagian si besinya ini ya. Kalau yang ini kan sebenarnya udah ada di keterangan per modulnya ya, pembuatan satu modulnya. Jadi kalau bisa si detailnya, tapi nanti dikasih tahu dulu sih bentuk ininya juga ya, dibikin juga si modul ini juga ya dilihatin modulnya kayak gimana. Baik Bu. Oh ya, untuk tanaman kan Rara dililitin ya Bu. Rara tuh kan di sininya tuh ngasal aja Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kan cuma image ya. Nanti kan sebenarnya kalau di teknisnya itu kan bisa cuman keterangan aja nanti dililitin terus segala macam, itu kan lebih ke dekorator ya. Bukan tukang mah nggak akan gitu ngerjain, paling nanti diarahin aja gitu, lebih ke dekorasi. Ini kan lebih ke dekorasi ya sebenarnya maksudnya. Bukan gini bikin bener-bener yang kayak kalau misalnya kita bikin instalasi gitu kan, emang bener-bener harus precise kan sih, nyimpan ini di mana gitu. Kalau ini kan enggak ya, lebih ke dekorasi aja kan. Baik. Baru segitu sih Rara. Ya udah. Berarti lanjutin ini nanti. Kan mebel berarti udah beres ya. Sama yang tadi sih revisi yang dari Ibu. Terus ini detail kalau bisa udah sekalian ngerjain yang perspektif manual ya. Nanti jangan lupa ya buat perspektif cari view yang paling baik, terus yang lebih memang merepresentasikan desainnya kalian gitu. Jadi kayak kemarin yang saya sempat mungkin karena mepet atau gimana gitu, misalnya disuruh bikin 4 perspektif kan ya. Kalau namanya restoran kan baiknya emang area makannya, terus lebih ke dining areanya ya gitu. Kalau misalnya ada ruang VIP-nya dia yang dia masukin itu justru si kamar mandi sama si musola kan, harusnya itu kan mungkin kalau misalnya untuk nanti proyek memang harus untuk semua image buat semua ruangan ya gitu. Tapi kan kita harus cari yang paling penting buat sekarang kan cuma 4 nih, dipilih yang paling penting lah, yang kayaknya bisa paling representatif lah buat desain kalian gitu. Jadi jangan yang ruangan-ruangan yang kayaknya memang nggak gitu banyak hubungannya sama restorannya ya.
Sama nanti kalau kalian misalnya di tugas akhir juga kan bikin perpustakaan yang kalian perspektif karena cuma disuruh bikin 4 gitu misalnya yang harusnya kan yang lebih ke mungkin ke apa namanya meja si buat si bukunya lah meja buat apa namanya baca bukunya atau mungkin rak bukunya yang view-nya lebih ke perpustakaannya jadi bukan apa namanya bukan tambahan-tambahan lainnya yang mungkin nggak penting yang kayak misalnya ada kafe di bagian luarnya gitu kan sebenarnya kalau cuma disuruh 4 ya kalau misalnya bisa banyak sih masih nggak masalah cuman kalau misalnya cuma hanya 4 yang paling representatif menunjukin kalau itu memang kafe itu memang perpustakaan gitu. Baik. Berarti untuk nanti pas animasi untuk bagian toilet kayak gitu nggak usah, Ibu? Kalau animasi kan sebenarnya kan buat nunjukin keseluruhan ya, jadi nggak masalah sih kalau animasi. Cuman kalau perspektif itu kan cuman empat biji ya gitu, empat buah gitu kan harusnya cari yang paling emang view-nya paling angle-nya paling enak, yang paling representatif gitu, yang nunjukin desain kalian gitu. Jadi jangan kepotong sama dinding segala macam gitu lah. Jadi istilahnya yang paling baik lah view-nya ya. Karena masih ya kalau nggak tahu sih kalau yang kelas yang sebelumnya apa namanya buat nyari 4 padahal kan sebenarnya kan dari sisi mana aja masih bisa gitu tapi yang diambil malah ruangan-ruangan yang kayaknya kurang penting gitu bukan maksudnya bukan fungsi utama gitu istilahnya itu yang penting yang fungsi utama kalau di animasi mah nggak apa-apa tapi asal yang lain udah diliatin ya karena itu kan lebih ke fungsi tambahan ya bukan tambahan service ya lebih ke arah situ kan biasanya juga lebih terlalu. Oh, berarti nanti Bu yang untuk yang skema material kan dari perspektif ya Bu ambilnya. Nah, itu tuh perspektifnya diambil semuanya yang 4 ini dibuat skema material Bu. Biasanya sih cuma 2 sih nggak harus 4 ya. Oh, jadi 2 aja. 2 aja, Baik. 2 aja. Biasanya sih nggak harus 4, biasanya sih 2. Perspektifnya kan soalnya udah ada di situ ya sebenarnya. Lebih ke material yang misalnya gini, Rara lebih ke ruang makannya dining area-nya, terus udah gitu yang satunya lagi area bar. Kan itu butuh ya, atau mungkin ada ruang VIP sama area bar gitu. Mungkin pilih aja 2 lah yang paling yang bisa kamu susun kayaknya materialnya lebih banyak ya. Oh semuanya juga. Rara baru itu sih. Sebenarnya ya, berarti sekarang tinggal perspektif skema udah selesai lah bisa ya. Terima kasih. Tinggal ya udah. Oke, thank you ya. Sok yang lain ada lagi yang mau? Ibu. Saya mau asistensi tapi belum kerja Bu yang bagian mebel. Langsung SKP-nya aja masih bingung di konstruksi. Di pendeta ya nggak masuk ambil saya lihat. Jadi ini Bu, saya bikin meja sama kursi makan. Kemarin kan saya di mebel itu belum sempat asistensi yang bagian konstruksi Bu. Jadi ini saya bingung yang bagian konstruksi. Nah kalau tadi kan Galuh juga dikoreksi bagian konstruksinya itu harus ada penyangga gitu ya Bu. Jadi ini saya pakai rangka segini tuh kira-kira terlalu ini nggak ya Bu? Atau ini berapa bentangan berapa? 2 meter, 240. 240 mah ya harus 2. Ini berapa tebalnya? Tebal di kayunya. Kayunya ini 3 cm Bu. 3 cm ya, lebih tebal ya. Iya. Apalah. 2 sih cukup itu kayak gitu. Berarti ini sudah cukup ya Bu? Cukup. 2 meter kan berarti kan sekitar 1 tiap. Ya 2,5 ya, panjang ya soalnya. Iya. Tiap 1 75 ya per 75 cm ya. Cukup lah 75. 80 ya, 80 sih. 80. Cukup sih segitu mah. Enggaknya.
Terus untuk ini Bu, kan meja saya ini kan ada ukirannya ya Bu. Terus kalau mungkin kan biar pembersihannya lebih mudah kan saya tambahin kaca Bu. Nah untuk kacanya ini lebih baik sampai ke ujung sini atau cuman yang di sini ya Bu? Tengah ini aja ya Bu? Ini soalnya si ininya miring nggak mejanya? Kok saya lihat dia agak miring ya? Ada kemiringan nggak? Ini Bu, bagian Nggak, kakinya. ya? Oh nggak si ininya flat ya dia? Oh iya flat. Cuma ininya aja ya si Ini cuma aksennya. sambungan. Jadi kada miring gitu ininya. Sambungan ya. Jadi iya ini cuma sambungan. Kalau tengahnya aja tuh sebenarnya resiko ngebersihin segala macam. Ini buat meja makan kan ya? Pakai kaca ya? Iya, meja makan di bagian VIP, Bu. Bentar. Jadi kalau misalnya di restoran tuh nggak common sebenarnya pakai kaca. Kalau mau si ininya pakai tekniknya jangan dikacain, dilapis aja lapisan buat supaya ukirannya tuh nggak masuk gitu. Mak, coba ya. Benar-benar teknik ini sih teknik. Bukan. Kalau mau nggak usah diukir, lebih ke motif aja. Karena ini kan gini, kita kan ngedesain buat restoran ya gitu. Jadi kan itu harus dihindarin sebenarnya kayak misalnya yang masuk kayak gini karena kotoran segala macam susah ngebersihin. Nah sedangkan kalau dipakein kaca kan biasanya juga kalau buat di restoran tuh nggak common ya. Jarang pakai buat lapisan gitu karena ngebersihinnya juga harus diangkat. Si kacanya dengan bentangan 240 kan juga PR tuh. Kalau saya saranin kenapa kan nggak harus diukir ya. Biasanya juga dikasih dikasih motif aja sebenarnya kan nggak masalah. Nggak harus diukir. Apalagi ini buat makan gitu, harusnya sih nggak masalah ya kalau dari saya sih lebih ke gambar aja. Tapi kan sebenarnya yang mau diambil kan motif ukirannya ya. Sebenarnya nggak harus diukir si mejanya. Cuman dikasih gambar laminasi aja, jadi kayak gimana sih, cuman yang bisa warna hitam gitu. Kalau di kayu kan suka dikasih motif ya gitu doang. Berarti yang garis begitu ya Bu? Jadi dia tuh bakal clean, jadi nggak akan ada bolong-bolong kayak ukiran. Kalau saya saranin ya, karena ini kan beda kalau misalnya kamu bikin ngedesain buat meja tamu, meja ruang tamu, itu mah nggak masalah ya, karena nggak gitu pemakaiannya kan nggak setiap hari, terus udah gitu dia juga emang occasionally ya, jadi sih nggak terus-terusan dipakai. Kalau ini kan tempat meja makan ya, buat buat restoran juga lebih sering dipakai. Ketika pembersihan tuh PR kan, berarti kalau kamu lapis kaca juga harus diangkat-angkat, terus ngebersihin bagian dalam-dalamnya si ukirannya gitu kan, itu kan lebih PR ya gitu. Kalau saya saranin mah ini aja, digambar aja motifnya. Kan kayu biasanya suka dimotifin warna itu ya, itu tekniknya. Baik Bu. Kemudian untuk yang bagian kursi Bu, kalau yang kursi kan saya pakai bantalan ini ya Bu. Terus untuk bagian dudukannya ini lebih baik ditutup dulu pakai kayu atau emang cuma rangka samping-samping baru langsung ditimpa busanya itu ya Bu? Kalau rangka samping-samping akan bisa kan? Pasti tengahnya bolong. Biasanya kan full pakai bawahnya tuh ada dudukan yang manjang gitu, bukan manjang sih. Biasanya kalau buat kayak rangkanya lagi gitu ya Bu? Biasanya itu pakai istilahnya. Jadi kalau misalnya ini biasanya kan si dudukannya, kalau misalnya yang memang cuma disimpan si kursinya, si dudukannya, dia sebenarnya lepasan ya. Kalau ini kan bakal nempel, karena kalau buat di tempat makan kan baiknya nggak lepasan ya. Biasanya nanti ada rangka lagi di sininya, yang kayak triplek gitu buat full nutup. Bagian tengahnya kamu kasih lagi rangkanya. Berarti seperti ini ya Bu?
Kalau ini bakal jatuh tengah. Oh ya, kayak gini bisa. Ini bentar. Yang ini yang atas nih maksudnya. Yang buat bantalan. Ini kan berarti kan ketika kamu nyimpan bantalan di atasnya kalau nggak ada rangka, dia bakal jatuh tengahnya ya. Iya. Makanya biasanya bantalannya ini udah ada rangka si tripleknya kalau mau. Supaya nanti tinggal ditempel ya gitu istilahnya. Berarti dari sudut ini sudah cukup, Bu? Kalau yang kamu bawahnya dikasih full triplek, dudukannya nggak apa-apa. Kalau cuman langsung busa nggak bisa. Tetap harus dikasih triplek bawahnya buat si busanya ya. Iya. Kayak gini. Kecuali kamu tadi udah bikin full buat ini tinggal masukin si busanya gitu. Ini lepasan kan jadinya. Kalau lepasan bawahnya aja dikasih triplek. Yang ininya nggak apa-apa kayak gini. Dia kuat. Jadi si busanya ini kamu kasih triplek ada ini nggak di meja makannya? Asma, coba perhatiin deh bagian bawah. Biasanya itu nolong tuh lihat kayak gitu. Atau lihat di YouTube cara ngebuat kursi gitu-gitu suka bisa nolong sih, bisa ngebantu. Oh, baik. Buat ini. Berarti di bagian sini sih, bagian sini kasih ada rangka. Jadi kan ini bisa dilepas nih maksudnya. Iya. Jadi kan dia masuk ke dalam sini kan jadinya. Jadi istilahnya ketika pembersihan pun ini bisa dicuci gitu istilahnya si bagian sininya. Biasanya juga kayak gini mah nggak lepasan ya. Jadi biasanya langsung dinempel ke sininya di baut dari bawah. Jadi yang tadi segitiga ujungnya itu nggak apa-apa pakai. Terus tinggal disimpan ininya. Tapi ininya harus ada rangka si triplek yang alas duduknya. Nanti tinggal dibaut ke atas. Ya, baik, Bu. Supaya nggak lepas. Ini tinggal tambahin si sangga buat penyangganya tadi yang segitiga tadi. Terus ini bawahnya ini si dudukannya harus ada triplek buat alasnya. Kalau nggak mah kamu duduk jeblos ke bawah. Baik, Bu, nanti saya tambahin lagi. Berarti kalau buat mebel untuk meja sama kursi aja sudah cukup ya, Bu? Atau harus nambah lagi, Bu? Asma ada apa lagi? Selain ini kan ini kelas mebel kan ya? Iya. Juga ada kebetulan kalau yang mebel itu saya buatnya satu set meja makan ini, terus ada kasir sama kayak tunggu itu, Bu. Si kasir aja ya, Bu? Kasirnya. Oh iya, baik. Udah bikin di mebel juga, tinggal masukin aja. Berarti total gambar kerja yang buat furnitur ada 3 ini ya, Bu? Meja, kursi, sama meja kasir. Ya, baik, Bu. Nanti saya tambahkan. Mungkin itu dulu sih, Bu. Baru itu aja. Udah ya kemarin. Berarti kalau kemarin detail yang Asma udah saya tentuin belum buat detail? Oh, kalau yang detail saya mau di ini, Bu, di dinding, bagian dinding partisi. Oke, udah ada ya. Terus satunya lagi? Iya. Yang satunya lagi mungkin saya maunya di tangga sih, Bu, bagian tangga. Kalau gitu udah kebayang ya mau yang dibikin gimana. Kadang-kadang suka masih bingung buat tentuin. Tangganya apa? Dia lebih ke nyambungin si railing ke dinding atau? Iya, nyambungin railing sama bagian namanya top ini ya. Kan kalau bagian tangga tuh ada ini ya, Bu. Bagian atasnya itu suka agak menjorok gitu ya, Bu. Itu bagian atasnya saya pakai kayu. Oh, jadi si tangganya ya yang buat ini. Iya. Apa sih namanya itu? Trap satu tangga. Iya, Bu, trapnya. Oke, ya udah. Berarti udah ada ya, berarti gampang. Udah tinggal lanjutin. Ini juga tinggal mindahin kan yang mebel satu lagi bisa lanjut ke detail. Mulai initial perspektif ya supaya nanti bisa beres semuanya ya sampai minggu depan kan tinggal perspektif yang digital sama skema gitu supaya bisa dicicil dikit-dikit. Supaya nggak numpuk di akhir ya. Itu aja penting. Karena nanti pasti yang UAS itu biasanya bikin video. Jadi kalau bisa sih udah beres sebelum UAS semuanya, UAS tinggal bikin video. Oke. Thank you ya. Iya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ini nggak ada lagi kan ya? Saya ini kalau misalnya yang lain boleh live aja. Saya stay di sini nungguin kalau misalnya ada yang next group mau asistensi. Misalnya ada yang mau ditanyain sambil ini boleh ya. Gitu besok kan ya?
Mungkin besok datang kan? Tinggal ngerjain atau males datang. Besok pun saya nggak bisa sampai jam 10.30. Mungkin saya bakal cuman sampai jam 10. Nanti jam 10.30. 9.30 mungkin saya baru udah selesai. Jadi nanti mungkin yang saya bakal ngeduluin yang on-site ya, buat asistensinya yang online nanti. Nggak ada yang besok online juga sih, umum gitu aja. Gitu. Terus kalau misalnya ada yang interest mau nanya sekolah lanjutan ya, kebetulan besok tuh di kantor saya ada yang datang dari Monash University. Tapi kalau Monash itu sebenarnya kalau Master of Design dia lebih ke riset ya, jadi harus punya riset proposalnya dulu. Gitu. Udah paling itu aja ya. Kalau pada mau live boleh ya semuanya ya. Saya stay di sini. Izin live ya Bu. Izin live ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama. Ya.